Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membawakan materi mengenai integer programming fungsi maksimum, yaitu pada perencanaan produksi roti manis dan roti tawar. Pada mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 1, kelas A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran genap 2025-2026. Di sini kami terdapat beberapa anggota kelompok, yaitu saya Ahmad Latiful Akfa dengan NPM 2403201004 sebagai ketua. Saya Aulia Bunga Lestari dengan NPM 240320101002 sebagai wakil. Saya Nur Fitriyatin Zafaria Putri dengan NPM 240 320 10 10 sebagai anggota. Saya Dedi Dasona Andrastaya dengan NPM 2403201011 sebagai anggota. Selanjutnya merupakan studi kasus yang kami pakai yaitu UD Sumber Pangan memproduksi dua jenis produk yaitu roti manis dan roti tawar dengan keuntungan masing-masing sebesar Rp4.000 per unit roti manis dan Rp3.000 per unit roti tawar. Dalam kegiatan produksinya, perusahaan memiliki keterbatasan bahan baku tepung maksimal 60 kg per hari dan waktu kerja yang tersedia tidak lebih dari 12 jam per hari. Setiap unit roti manis membutuhkan 5 kg tepung dan 2 jam kerja, sedangkan setiap unit roti tawar membutuhkan 6 kg tepung dan 1 jam kerja. Karena produk harus dibuat dalam jumlah utuh, maka jumlah roti yang diproduksi harus berupa bilangan bulat atau integer. Tentukan jumlah produksi roti manis dan roti tawar per hari agar diperoleh keuntungan maksimum dengan tetap memenuhi seluruh keterbatasan sumber daya yang tersedia. Adapun langkah penyelesaian sebagai berikut. Terdapat tabel alokasi di mana terdapat dua produk yang diproduksi, yaitu roti manis dan roti tawar. Produk roti manis membutuhkan tepung sebanyak 5 kg dan jam kerja sebesar 2 jam dengan keuntungan Rp4.000. Sedangkan roti tawar membutuhkan tepung sebanyak 6 kg dan jam kerja sebesar 1 jam dengan keuntungan Rp3.000, serta kapasitas tepung sebesar 60 kg sedangkan jam kerja sebesar 12 jam. Pada persoalan 1.b dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan Rp4.000 X1 ditambah Rp3.000 X2 dengan batasan-batasan 5X1 ditambah 6X2 lebih kecil sama dengan 60, 2X1 ditambah 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 12 dengan syarat X1, X2 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan bulat. Pada grafik untuk sumbu X1 lebih besar sama dengan 0, arah arsinya ke kanan. Untuk sumbu X2 lebih besar sama dengan 0, arah arsinya ke atas. Pada garis pertama, yaitu garis berwarna biru, merupakan garis dari persamaan 5X1 ditambah 6X2 sama dengan 60, sedangkan garis kedua, yaitu garis berwarna merah, merupakan garis dari persamaan 2X1 ditambah X2 sama dengan 12, sehingga daerah visible dibentuk oleh titik A, B, dan C. Pada titik A, nilai Z sama dengan Rp4.000 X1 ditambah Rp3.000 X2 sama dengan Rp4.000 dikali 0 ditambah Rp3.000 dikali 10 sama dengan Rp30.000. Pada titik B, pada persamaan 2X1 ditambah X2 sama dengan 12 dikali dengan 5 dan persamaan 5X1 ditambah 6X2 sama dengan 60 dikali dengan 2 sehingga 10X1 ditambah 5X2 sama dengan 60. 10X1 ditambah 12X2 sama dengan 120. 7X2 sama dengan 60, X2 sama dengan 8,57.
Kemudian persamaan 2x1 ditambah x2 sama dengan 12, 2x1 ditambah 8,57 sama dengan 12, x1 sama dengan 1,71, sehingga nilai Z sama dengan Rp4.000 x1 ditambah Rp3.000 x2 sama dengan Rp4.000 dikali 1,71 ditambah Rp3.000 dikali 8,57 sama dengan Rp32.550. Pada titik C, nilai Z sama dengan Rp4.000 x1 ditambah Rp3.000 x2 sama dengan Rp4.000 dikali 6 ditambah Rp3.000 dikali 0 sama dengan Rp24.000. Selanjutnya, branching pada persoalan 1 di X1 dengan nilai X1 sama dengan 1,71, sehingga K sama dengan 1 dan K tambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya, pada persoalan 2 di titik D, dengan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan Rp4.000 X1 ditambah Rp3.000 X2 dengan batasan-batasan 5x1 ditambah 6x2 lebih kecil sama dengan 60. 2x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 12. X1 lebih kecil sama dengan 1 dengan syarat X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan bulat. Kemudian pada grafik diperoleh perpotongan titik D, yaitu perpotongan antara garis X1 sama dengan 1 dengan garis 5x1 ditambah 6x2 sama dengan 60. Sehingga 5x1 ditambah 6x2 sama dengan 60. 5 dikali 1 ditambah 6x2 sama dengan 60. 6x2 sama dengan 55, x2 sama dengan 9,16. Dan nilai Z sama dengan Rp4.000 X1 ditambah Rp3.000 X2 sama dengan Rp4.000 dikali 1 ditambah Rp3.000 dikali 9,16 sama dengan Rp31.480. Selanjutnya, pada persoalan 3 titik E, dengan fungsi tujuan maksimumkan nilai Z sama dengan Rp4.000 X1 ditambah Rp3.000 X2 dengan batasan-batasan 5x1 ditambah 6x2 lebih kecil sama dengan 60. 2x1 ditambah x2 lebih kecil sama dengan 12. X1 lebih besar sama dengan 2 dengan syarat x1, x2 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan bulat. Pada grafik diperoleh potongan titik E, yaitu potongan antara garis X1 sama dengan 2 dengan garis 2x1 ditambah x2 sama dengan 12. Sehingga 2x1 ditambah x2 sama dengan 12, 2 dikali 2 ditambah x2 sama dengan 12, x2 sama dengan 8. Sehingga nilai Z sama dengan Rp4.000 X1 ditambah Rp3.000 X2 sama dengan Rp4.000 dikali 2 ditambah Rp3.000 dikali 8 sama dengan Rp32.000. Dikarenakan nilai X1 dan X2 sudah bulat dan nilai Z telah optimal, maka soalan tidak perlu dilanjutkan dan diperoleh nilai yang sudah optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UD Sumber Pangan sebaiknya memproduksi roti manis sebanyak 2 unit dan roti tawar sebanyak 8 unit agar diperoleh keuntungan yang maksimum sebesar Rp32.000. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah perkataan terhadap pemaparan yang telah sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.